Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Desi Sulistiana, calon guru penggerak angkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Desi Sulistiana, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Pamekasan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya perkenalkan, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Pamekasan. Fasilitator saya adalah Ibu Santi Kusuma Dewi dan pengajar praktik saya adalah Ibu Iva Fadilah. Latar belakang tentang budaya positif pada modul 1.4 di sini adalah murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tolak ukurnya sendiri di sini adalah yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswanya. Yang kedua adalah siswa mampu menerapkan dan menjelaskan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Untuk lini masa tindakannya atau langkah-langkah tindakan yang akan dibuat, yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan tentang pentingnya budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta dan untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga adalah berkoordinasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan, yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid agar tindakan yang telah disusun dapat dikerjakan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Untuk dukungan yang diperlukan, yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid agar tindakan yang telah disusun dapat dikerjakan secara lancar dan menyeluruh. Dukungan yang kedua adalah sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, dan yang ketiga, dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Jadi di sini saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah tentang pentingnya budaya positif di kelas yang nantinya akan bekerja sama dengan wali kelas dan rekan sejawat. Selanjutnya saya mengajak wali kelas dan rekan sejawat untuk berdiskusi tentang pentingnya budaya positif. Saya CGP Angkatan 8 Kabupaten Pamekasan. Pada kali ini saya akan membahas tentang budaya positif di sekolah. Yang mana di situ kita awali dengan konsep inti apa sebenarnya di situ budaya positif. Di mana dalam hal budaya positif ini yang menjadi hal-hal yang terpenting yaitu yang pertama adalah khususnya di sekolah, perubahan paradigma belajar ke arah yang lebih baik, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir yang akan menjadi poin khusus dalam pembahasan kali ini yaitu adalah segitiga restitusi. Next. Dalam pembelajaran dengan paradigma baru, di mana di sini pembelajaran merupakan yang dirancang, yaitu suatu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi yang ada, di mana kita ketahui
rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu yang sering tumbuh di dalam jiwa guru. Kemudian ilusi bahwa semua penguat positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir yaitu adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Hal itu yang harus kita hindari sebagai yang menjadi sosok guru terhadap murid kita. Next, biarkan play aja. Kemudian mengubah paradigma stimulus itu sendiri, mengubah stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini yang perlu kita perhatikan bahwa yang pertama, realistis kebutuhan kita sama. Sedangkan teori kontrolnya di situ adalah bahwa pada dasarnya itu kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, sedangkan dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, yang mana pada dasarnya di situ kita berusaha memahami seharusnya pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrolnya yaitu adalah semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, di mana pada dasarnya dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan selanjutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain, nah pada dasarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Teori kontrolnya yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah, sedangkan dalam teori kontrol model berpikir itu menang. Next. Disiplin positif itu sendiri yang menjadi poin pembahasan kita. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Next. Nilai-nilai kebajikan itu sendiri nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, misalnya di sini ada contoh dalam penerapan profil pelajar Pancasila. Misalnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebangsaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan beneran kritis. Ini harus menjadi dasar sekarang dalam disiplin positif di dalam sekolah sekarang. Kemudian yang kedua yaitu adalah PYP, Primary Years Program atau PYP, yaitu dalam bentuk toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan yang terakhir yaitu adalah keterampilan hidup atau life skill. Misalnya di sini adalah bentuk nilai-nilai kebajikannya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Next. Sedangkan kebutuhan dasar manusia pada dasarnya segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Next. Lima kebutuhan dasar manusia ini yang menjadi dasarnya. Yang pertama, bertahan hidup berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan,
sedangkan kasih sayang dan rasa terima misalnya adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan berupa harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Sedangkan kebebasan berupa mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian di situ adalah berupa kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Next. Dalam motivasi perilaku manusia terbagi atas dua, yaitu yang pertama adalah motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Contoh dalam motivasi ekstrinsik itu misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu yang biasanya yang sering kita lakukan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan contoh motivasi intrinsik yaitu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Next. Kemudian, contoh-contoh dari pelaksanaan itu sendiri juga yaitu adalah atas dasar hukuman, tidak terencana atau tiba-tiba. Itu adalah bentuk hukuman biasanya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah saja, kemudian yang terakhir yaitu berupa hukuman fisik atau psikis. Itu adalah opsi dari pemberian hukuman. Sedangkan dalam bentuk konsekuensi, yang pertama yaitu adalah konsekuensi itu biasanya terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, dan yang terakhir sikap guru selalu memonitor murid sehingga murid terasa diawasi. Kemudian yang terakhir yaitu adalah bentuk kontrolnya, di situ adalah restitusi. Restitusi ini yang seharusnya kita terapkan ya, ini yang menjadi poin pembahasan kita hari ini. Yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Next. Lima posisi kontrol guru. Seperti yang pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang menjadi kontrol-kontrol guru di sini yang pertama adalah sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian di situ menjadi sosok teman, kemudian pemantau, yang terakhir di situ adalah manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol misalnya, di sini ada suatu kasus. Kasusnya di situ adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Dalam posisi penghukum, mereka akan mendapatkan hukuman hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian, pembuat merasa bersalah, misalnya di situ berapa kali akan ada suatu pernyataan yang akan diungkapkan oleh bapak atau ibu guru di sini. Misalnya, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Itu adalah contoh membuat merasa bersalah. Next. Sedangkan sebagai teman, misalnya di sini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak. Sekali ini aja, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Sedangkan dalam proses pemantau, misalnya kalimat yang bisa diucapkan di sini adalah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu adalah contoh posisi guru sebagai pemantau. Yang terakhir yaitu adalah posisi manajer. Misalnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Lah di sini sebagai manajer, guru tidak serta-merta dalam menyalahkan siswa, tetapi mengembalikan apa yang sudah mereka lakukan terhadap siswa itu sendiri. Next. Ini adalah contoh dari posisi-posisi kontrol. Misalnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau kita coba bahas, berarti ini adalah contoh posisi kontrol untuk membuat rasa bersalah. Next saja Bu Tiwi. Kamu tidak pernah melakukannya? Misalnya. Ini
ini juga untuk membuat rasa bersalah kan ya. Next, di play saja terus Bu Tiwi. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah inilah? Kira-kira kalau kita baca ini posisi kontrol yang mana? Ya, itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Nah, itu juga posisi kontrol untuk memposisikan siswa merasa bersalah. Next. Play Bu Tiwi. Nah, selanjutnya itu adalah pembahasan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Itu yang akan kita bahas sekarang. Apa sih perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Kalau kita coba bahas, pembentukan keyakinan kelas itu seperti ini. Misalnya yang kita lakukan pada awal pembelajaran. Nah, tepat sekali ya, pas sekali kita menghadapi tahun ajaran baru, di mana yang harus kita lakukan sebagai wali kelas misalnya adalah menentukan keyakinan kelas. Seperti apa ciri-ciri keyakinan kelas di situ? Yang pertama bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam penyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi intinya adalah singkat, padat, dan jelas di sini ya. Kemudian di situ adalah sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam buat keyakinan kelas. Nah, di sini siswa akan terlibat, mereka akan mengutarakan, kita bisa memberikan mereka post-it, kemudian apa yang mereka inginkan di dalam keyakinan kelas yang bisa diterapkan bersama dan dipatuhi bersama. Kemudian, itu adalah bentuk keyakinan kelas. Bagaimana pemecahannya kalau mereka melakukan kesalahan terhadap keyakinan kelas? Kita bisa menerapkan segitiga restitusi di sini. Apa sih segitiga restitusi? Segitiga restitusi yaitu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di mana dalam segitiga restitusi di situ terdiri atas 3 part atau bagian di situ. Yang pertama yaitu adalah validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas yang merupakan langkah terakhir dari penyelesaian permasalahan tersebut. Next. Menstabilkan identitas misalnya seperti apa yang kita bisa ungkapkan atau yang kita bisa utarakan ke siswa dalam menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak di sini ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Itu adalah contoh-contoh kalimat dalam menstabilkan identitas. Next. Yang kedua yaitu adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu kan? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya. Tapi kenapa harus melakukan hal ini? Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan contoh yang terakhir misalnya adalah kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu kan? Selanjutnya, langkah terakhirnya itu adalah menanyakan keyakinan. Misalnya, apa keyakinan kelas kita? Lah di sini kita berusaha membuka hati mereka, berusaha menyadarkan mereka apakah apa yang mereka lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati misalnya. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Next. Ini adalah contoh
pengaplikasian dari penerapan segitiga restitusi. Kalau boleh saya utarakan, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini kita ajak siswa untuk duduk dulu, kita menanyakan apakah mereka tahu apa yang sebenarnya, kenapa mereka dipanggil atau kenapa mereka diminta untuk diminta untuk duduk bersama dengan guru itu misalnya. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Setelah mereka menyadari akan kesalahan mereka tentang apa yang sudah mereka berbuat, kita mencoba mengarahkan kira-kira di situ konsekuensi apa yang akan mereka dapatkan karena sudah melakukan hal itu. Lah hal itu akan timbul, kita di sini bukan memposisikan diri sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, tapi di sini kita mencoba untuk memposisikan diri sebagai manajer, mengarahkan mereka, menyadarkan mereka hingga akhirnya mereka membuat keputusan sendiri atas konsekuensi dari kesalahan yang telah mereka buat. Next, lanjut aja. Nah, dari pembahasan yang kita bahas tadi, bisa kembali ke depan mungkin Bu Tiwi. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita mengakhiri. Saya buka sesi pertanyaan, 3 pertanyaan saja. Bisa. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya di ruang kolaborasi kali ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan dulu. Nama saya adalah Desi Sulistiana, saya CGP Angkatan 8 Kabupaten Pamekasan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif di sekolah yang bisa kita terapkan. Mohon maaf, minta tolong audionya dimatikan dulu. Baik, bisa minta tolong untuk on cam dulu ya. Baik, untuk konsep inti budaya positif itu sendiri yaitu adalah suatu perubahan paradigma belajar yang akan menunjukkan sikap disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol di situ adalah sangat penting bagi kita melakukan pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana kita ketahui dalam profil pelajar Pancasila di situ ada 6 dimensi. Sedangkan miskonsepsi tentang teori kontrol itu sendiri yaitu adalah
Ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama adalah stimulus respon. Stimulus respon di situ adalah realistis atau kebutuhan kita sama, di mana di situ pada teori kontrol pada dasarnya adalah kebutuhan kita itu berbeda karena setiap individu pasti akan memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, namun dalam teori kontrol, setiap orang itu melihat gambaran yang berbeda. Tidak ada persamaan di antara itu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sedangkan dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, namun di sini dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya, dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya yaitu adalah saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain di sini. Pemaksaan ada pada suatu bujukan gagal. Dalam teori kontrol, hal itu tidak berlaku, namun di situ kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol di sini model berpikir itu adalah menang dan menang. Sedangkan nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, yaitu lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Di sini tidak ada perbedaan antara suku, bangsa, dan maupun latar belakangnya. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, di mana beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebenekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian yaitu adalah dalam PYP atau Primary Years Program, di mana di situ pentingnya adanya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan dalam keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, meliputi dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya yang pertama yaitu adalah bertahan hidup. Di mana dalam bertahan hidup mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa terima. Dalam kasih sayang dan rasa terima itu diperlukan berbagai kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian selanjutnya adalah penguasaan berupa harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, prestasi, diakui, dan sebentar. Dan diakui. Selanjutnya dalam motivasi perilaku manusia, ada 3 motivasi di sini. Namun ada 3 dalam bentuk motivasi, namun secara pengelompokannya yaitu dibagikan menjadi 2. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik berupa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian selanjutnya untuk motivasi ekstrinsik yang datangnya dari luar, di situ adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya yaitu adalah motivasi intrinsik, di mana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam setiap tindakan, di situ ada 3 hal yang perlu kita perhatikan.
Yang pertama yaitu adalah berupa hukuman. Kita tidak bisa melakukan hukuman hmm, karena kenapa hukuman di situ sifatnya tidak terencana atau secara insidental. Kemudian, kenapa di situ kita tidak dianjurkan untuk memberikan hukuman kepada murid? Karena murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, kemudian bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian selanjutnya yaitu adalah kalau berupa konsekuensi, sedangkan konsekuensi yang terhadap apa yang mereka lakukan di situ adalah terdiri atas 3 macam, yaitu yang pertama terencana atau disepakati sesuai peraturan. Berarti kalau konsekuensi di situ antara si pemberi aturan dan yang melakukan aturan atau menyepakati aturan itu sudah ada kesepakatan di mana ketika mereka melanggar ada konsekuensi yang harus mereka terima. Selanjutnya yaitu adalah murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian dari konsekuensi itu juga timbul sikap guru selalu memonitor murid sehingga murid merasa tidak bebas. Kemudian kalau dari restitusi, hal yang seharusnya kita lakukan dalam segitiga restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian selanjutnya yaitu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Di sini guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu adalah sebagai penghukum, sebagai seperti yang saya jelaskan sebelumnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dari penghukum di situ. Kemudian yaitu adalah pembuat merasa bersalah, kemudian posisi sebagai teman, kemudian posisi sebagai pemantau, dan posisi sebagai manajer. Contoh penerapan 5 pos kontrol guru di situ. Yang pertama, hormat pada bendera selama 1 jam. Hal itu kita bisa sepakati bahwa di situ adalah salah satu bentuk posisi kontrol guru, yaitu adalah sebagai pemberi hukuman. Kemudian kalau contoh membuat merasa bersalah, misalnya, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Kemudian, kalau posisi sebagai teman di sini adalah, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Itu adalah contoh suatu pernyataan yang mana di situ sebagai posisi teman. Kemudian kalau posisi sebagai pemantau misalnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu harus setelah upacara kamu harus membeli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu adalah posisi sebagai pemantau. Sedangkan contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, yaitu misalnya kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, misalnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi di sini guru tidak langsung ngejudge atau menyatakan kesalahan mereka, tetapi mereka memberikan pertanyaan pancingan seperti apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu adalah posisi manajer yang diposisikan oleh guru dalam kasus tersebut. Kemudian posisi kontrol, apakah saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah suatu posisi kontrol di mana di situ ingin membuat siswa atau murid di situ merasa bersalah. Kemudian misalnya contoh yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu adalah salah satu juga contoh dari posisi guru membuat siswa merasa bersalah. Misalnya,
Apakah rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau bisa kita telusuri bahwa di sini kalau kita posisikan posisi kontrol yang mana di sini. Hal itu bisa dinyatakan bahwa di sini adalah posisi kontrol apa sebagai manajer. Ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu. Berarti itu adalah posisi kontrol membuat rasa bersalah. Selanjutnya kita beranjak kepada keyakinan kelas. Mengapa sih kita perlu melakukan apa yang disebut dengan keyakinan kelas? Mengapa bukan disebut dengan peraturan kelas? Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita sepakati, yang perlu kita ketahui dalam keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas di situ, apa perbedaannya dengan aturan kelas? Dalam keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Dan ini biasanya kita lakukan ketika awal pembelajaran. Tahun pembelajaran pertama sebelum dilaksanakan suatu kegiatan pembelajaran. Kemudian selanjutnya yang perlu kita ketahui sebagai guru adalah penerapan segitiga restitusi. Apa di situ segitiga restitusi? Yaitu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu adalah validasi tindakan yang salah. Di sini seorang guru tidak langsung menyatakan kesalahan yang dibuat oleh siswa tersebut, tapi meminta siswa untuk menyadari apa yang menjadi kesalahannya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah menanyakan keyakinannya. Setelah mereka menyadari ya, kesalahan mereka, mereka di situ diminta untuk diminta untuk memberikan masukan atau memberikan tanggung jawab terhadap kesalahan yang dibuat mereka dengan cara bukan datangnya suatu timbal balik itu atau konsekuensi itu tidak dari si pembuat aturan, tetapi di situ kesadaran yang dimiliki oleh langsung dari siswa itu sendiri. Kemudian baru menstabilkan identitas bahwa pada dasarnya setiap orang bisa melakukan kesalahan yang sama selama kita bisa menyadari dan tidak mengulangi lagi. Menstabilkan identitas. Seperti apakah menstabilkan identitas? Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang di sini contoh-contoh pernyataan dalam menstabilkan identitas misalnya adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak di sini ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Sedangkan dalam validasi tindakan yang salah, yaitu adalah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi sebuah kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Itu adalah contoh pernyataan atau pertanyaan yang kita bisa ajukan untuk memvalidasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh murid kita. Yang kedua adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini kan? Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian contoh yang lain misalnya adalah kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Selanjutnya dalam menanyakan keyakinan misalnya berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran
seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kemudian terakhir adalah kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu adalah contoh dalam menanyakan keyakinan terhadap kesalahan yang telah dilakukan oleh siswa. Misalnya, ini adalah suatu contoh penerapan segitiga restitusi. Suatu hari ada siswa yang menghadap bahwa di situ eh, pada dasarnya dia menghadap karena di situ dia dipanggil. Kasus ini terjadi di saat pembimbing PKL di situ, saya sebagai pembimbing PKL di sini ada laporan bahwa anak ini sudah tidak masuk selama beberapa hari. Nah, dipanggillah oleh saya sebagai pembimbing di sini, mengapa di situ dia tidak masuk ke tempat PKL-nya. Ternyata alasannya di situ adalah pertama yang dilakukan adalah tidak langsung menanyakan atau menyalahkan apa yang telah dia lakukan, tetapi kita tanyakan, apakah kamu tahu atau apakah kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke sini? Lah, dari itu siswa akan diminta untuk menyadari kesalahan yang telah dia buat. Dan dia di situ menyadari bahwa, iya Bu, saya tahu, saya sudah tidak masuk PKL selama 2 hari. Lah, di situ kita baru bisa menanyakan kepada murid kita, mengapa di situ mereka tidak masuk, apa alasannya, seperti itu. Kemudian dia akan melakukan suatu pembelaan-pembelaan atau menjadi apa yang menjadi dasar atau alasan mengapa dia melakukan hal itu. Setelah mereka sadar, posisinya kita di sini adalah meyakinkan bahwa apa yang mereka lakukan itu salah atau benar. Ketika di situ mereka sudah menyadari bahwa di situ mereka sudah salah, maka di situ kita tidak bisa tidak harus membuat keputusan sendiri atau konsekuensi tersendiri terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Tapi kita bisa tanyakan kepada siswa tersebut. Kira-kira dari apa yang kamu lakukan di situ, kita kembalikan di situ. Kalau kalian di posisi mereka dan kalian di situ adalah penanggung jawab PKL di situ, apa yang kalian rasakan? Mereka menjawab, dia menjawab bahwa pasti akan merasa kecewa dan di situ pasti mereka bertanya-tanya kenapa hal itu terjadi. Setelah itu, setelah terjadi proses meyakinkan siswa, di situ si siswa akan diminta untuk menanyakan apa kira-kira konsekuensi apa yang harus mereka lakukan untuk menyadarkan atau atas kesalahan yang mereka buat. Akhirnya jawabannya adalah mereka akan membuat surat pernyataan permintaan maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan menjelaskan tentang kenapa mereka merasa tidak betah atau apa yang ingin mereka harapkan dari kegiatan PKL tersebut. Sedangkan saya sebagai posisi pembimbing di sini akan memediasi atau menjadi penghubung antara anak yang sedang melaksanakan PKL dengan industri itu sendiri. Itu adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi yang sudah pernah saya lakukan di sini. Banyak hal atau banyak kasus yang kita bisa berikan contoh di sini. Misalnya, ketika tim tatip misalnya di suatu sekolah kita, yang mana di situ menyambut siswa kita di depan pintu masuk, kemudian memperhatikan bahwa ada satu siswa di situ melakukan pelanggaran dalam disiplin berpakaian. Misalnya di situ adalah mereka tidak memakai sepatu sesuai dengan aturan dari sekolah. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah tidak buatlah validasi kesalahan mereka. Kira-kira kita tidak harus langsung kamu memakai sepatu apa sekarang? Tidak seperti itu, tapi kita coba tanya ke siswa, apakah itu jawab sesuai dengan
Silakan ke depan untuk menempelkan hasil keyakinan kelas yang ingin kalian sepakati di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk, Feb. Terima kasih. Febi, apa kabar? Baik, Bu. Febi tahu kenapa sekarang dipanggil? Iya, Bu, saya tahu. Kenapa memangnya? Saya kabur, Bu, di tempat PKS saya. Oh iya, kemarin ibu dapat telepon dari pihak hotel, katanya kamu sudah 2 hari tidak masuk, benarkah? Iya, Bu. Apa alasanmu tidak masuk? Saya merasa tidak betah, Bu, PKS di Surabaya. Apa yang membuat kamu tidak betah? Saya merasa lelah, Bu, dan saya merasa pekerjaan di Surabaya itu berat. Apakah kamu merasa apa yang kamu lakukan meskipun alasannya seperti itu, apakah itu sudah benar? Tidak, Bu. Seharusnya kamu bagaimana? Seharusnya saya bicara dulu ke Ibu sebagai pembimbing saya, dan saya ingin cerita dulu ke pihak hotel atas kasus ini, Bu. Iya, dan itu kamu harusnya lakukan. Sekarang coba bayangkan, kalau kamu jadi ibu atau pihak hotel, apa yang akan dirasakan? Saya merasa kecewa, Bu, dan saya merasa Tidak dihargai kan ya? Ya seperti itu.
kamu. Bagaimana cara kamu menyelesaikannya? Saya akan minta maaf Bu ke pihak hotel dan saya akan mengirim surat permintaan maaf yang ditandatangani oleh orang tua saya Bu. Ya baik, Ibu hargai niat baik kamu dan di sini juga Ibu akan membantu memediasi antara kamu dan pihak hotel. Di sini Ibu akan mencoba menjelaskan sebenarnya apa yang kamu rasakan. Tetapi kamu juga harus terbuka juga dengan pihak hotel terhadap apa yang kamu rasakan agar terjadi hubungan yang baik di antara kalian. Sekarang kamu mau berjanji tidak akan melakukan hal ini lagi? Iya Bu, saya janji. Nah, sekarang silakan kamu pulang, kemudian lakukan apa yang kamu sudah janjikan untuk membuat surat pernyataan dan segera kembali ke Surabaya untuk melaksanakan PKL-mu lagi. Iya Bu, saya akan pulang. Baik, terima kasih. Hati-hati di jalan ya. Iya Bu.